Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Untuk menguatkan kita, melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru dan kesehatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Alkitab kita jelas dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak hal yang kita imani di dalam kehidupan kita ini. Kita mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang terus memberikan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan kiranya iman itu disertai dengan perbuatan. Kita mempercayai Tuhan mencukupkan hari-hari kita, tetapi kita tidak jarang bersungut-sungut atas apa kekurangan di dalam kehidupan kita. Begitu juga Bapak dan Ibu, kita mengimani bahwa orang lain merupakan bentuk kehadiran Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kita sendiri tidak jarang mengabaikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang lain. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 2 ini, jelas dibuat sebuah contoh yang diperlihatkan bagaimana seseorang yang tidak membuahkan iman di dalam kehidupannya. Di mana ketika ada seseorang yang kesulitan, orang itu hanya memberikan kata-kata penyemangat, tetapi tidak ada tindakan yang nyata yang bisa dilakukannya. Melalui firman ini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jika kita mengimani Kristus di dalam kehidupan kita, maka hendaknya lah iman itu berbuah di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu melalui perbuatan baik. Iman kita ini seperti pohon yang kita tanam, di mana kita mengharapkan adanya buah dari pohon itu. Di mana buah itulah wujud. Ketika kita benar-benar mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita, hendaknya kita buahkan pohon itu, iman itu dengan perbuatan baik. Bukan hanya sekedar kata-kata manis, yang walaupun memang perkataan kita bisa membangun semangat orang lain. Tetapi jangan batasi diri kita, jangan batasi iman kita untuk membuahkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita melalui partisipasi kita di dalam terhadap kehidupan orang lain Bapak dan Ibu. Mari melalui iman kita, buahkanlah perbuatan baik terhadap sesama kita. Hingga kita boleh menunjukkan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sebagaimana kita mengetahui, ketika seseorang telah mati, berarti seseorang itu tidak lagi mampu melakukan apapun di dalam kehidupannya. Bahkan orang itu tidak bisa bergerak. Demikian pula, jika iman itu mati, ia tidak lagi mampu melakukan perbuatan baik. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, firman ini jelas mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka hidupilah iman kita itu. Tunjukkanlah iman kita itu dalam perbuatan baik. Memang bukan perbuatan baik kita yang membawa kepada keselamatan. Hanya karena iman kita oleh anugerah Tuhanlah kita diselamatkan. Tetapi sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, mari kita lakukan teladan Kristus untuk selalu melakukan perbuatan baik dalam wujud kasih terhadap sesama kita. Mari bersuka cita ketika hidup kita boleh menjadi buah yang manis bagi orang lain. Tuhan kiranya semakin memampukan kita membuahkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima, yang mengingatkan kami supaya kami membuahkan perbuatan baik
di dalam hidup kami sebagai wujud iman kami kepadamu. Tuntun dan mampukanlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya hidup kami ini boleh membuahkan perbuatan baik dan boleh menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang keluarga kami, saudara kami yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberikan bagi mereka kesembuhan. Bagi mereka yang bergumul menghadapi beratnya masalah, Tuhan yang menolong mereka, menunjukkan jalan keluar atas setiap persoalan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhanlah yang mendahului setiap langkah kaki kami, hingga segala hidup kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.